Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yeli yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan menjadi partisipan saya dalam kegiatan penelitian tesis yang sedang saya lakukan. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana strategi alternatif yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berlatar belakang guru penggerak dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan titik fokus terhadap kesenjangan atau keterbatasan sekolah. Baik Ibu, bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka? Kemudian apa perbedaan utama yang Ibu rasakan dari kurikulum sebelumnya? Ini kalau yang saya amati dan cermati untuk pada saat ini dengan menerapkan kurikulum merdeka, kebetulan untuk di sekolah saya itu baru berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi yang saya cermati itu kalau kurikulum merdeka lebih kepada karakteristik anak, karakter anaknya di situ terlihat harus lebih ditonjolkan, minat bakat serta potensi yang harus dikembangkan oleh guru tersebut. Kalau perbedaan dengan kurikulum 2013, jadi kadang kan dilema ya sebenarnya antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 masih banyak mungkin guru itu yang menggunakan yang sama gitu ya. Kalau mereka tidak ikut di guru penggerak sih sebenarnya, karena pemahaman kurikulum merdeka itu tidak semuanya merata, mereka itu memahami secara penuh gitu ya Bu. Cuma yang saya rasakan kalau sekarang lebih digenjot kepada guru-guru saya di sini tuh bahwa yang harus dititik beratkan untuk di kurikulum merdeka itu adalah karakter anaknya dulu, minatnya dulu, potensinya. Jadi dimulai dari guru itu harus mengidentifikasi dulu, mulai dari gaya belajarnya dan sebagainya. Sedangkan lebih pada kurikulum 2013 kebanyakan guru itu masih konvensional dalam arti ya merata aja menyeluruh itu dalam pembelajarannya, bisa mengatakan lebih kepada konsep kompetensinya gitu, tapi bukan lebih kepada karakter pengembangan diri anak tersebut. Menurut saya sih itu. Ya, kemudian Bu, mengenai efektivitas dari penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini bagaimana? Kemudian faktor apa saja yang mendukung ketika akan menerapkannya ataupun faktor yang menghambat ketika menerapkan Ibu kurikulum merdeka di sekolah ini? Kurikulum merdeka yang udah dilaksanakan berarti baru kelas 1 dan kelas 4 ya untuk di sekolah ini. Nah, strategi atau misalkan tadi ya sebelum kita menerapkan otomatis pasti kita akan memberikan edukasi dulu. Satu yang kita terapkan atau kita melakukan edukasi atau sosialisasi itu satu kepada pihak komite, kedua kepada pihak orang tua, yang satu emang lebih utama di guru karena mereka yang akan berperan aktif nanti di kelasnya masing-masing. Tapi terkait dengan yang sudah dilakukan mungkin Bu, selama ini sejauh ini sih saya lihat untuk di sekolah saya gitu ya, untuk kelas 1 dan kelas 4 mungkin kalau untuk kelas 4 sih sudah mulai terlihat, tapi untuk kelas 1 tuh karena karakteristik anak juga beda gitu ya. Terus jadi pola asuh maksudnya kalau di anak kelas 1 tuh saya kadang guru tuh lebih menekankan pada calistung gitu. Jadi untuk menerapkan kurikulum mereka sebenarnya masih agak berat gitu, yang kalau saya lihat gitu. Dan saya rasakan dulu juga emang agak berat gitu. Karena lebih penekannya ke situ gitu, ke calistung, sedangkan untuk mengambil maaf gitu ya materi yang sudah ada dikemas dalam modul gitu ya. Emang mengaplikasikan untuk kelas 2 itu agak susah Bu. Jadi lebih kepada itu mungkin salah satu kendala, bisa jadi kendala. Jadi kendala di sini, kendala yang saya rasakan kalau mereka untuk guru kreativitas atau mau apa itu jadi kendalanya karena calistung anak belum lancar segala macam, otomatis pas memberikan materi dengan sedemikian model pelajaran sebagaimana itu tetap susah untuk di kelas bawah. Mungkin kalau kelas atas agak gampang karena mereka sudah memahami gitu, diberikan konsep ini bisa gitu. Tapi kalau untuk di kelas bawah emang agak susah, itu kendalanya. Mungkin kalau strategi yang digunakan ya guru harus terus berinovasi, menggunakan berbagai strategi pendekatan. Mungkin harus selalu guru kelas 1 itu mungkin harus dicoba gitu. Oh ini misalkan strategi ini belum berhasil, kita coba yang lain. Cuma yang hampir setiap saya berbicara dengan guru-guru emang agak sulit sih sebenarnya untuk menerapkan kurikulum mereka untuk di kelas bawah itu emang agak sulit. Jadi capaiannya itu belum benar-benar sempurna ya Bu ya, karena memang kita fokusnya ke calistung. Ya kalau untuk di kelas bawah, mungkin kalau kelas atas mungkin
untuk kelas 4 ya yang sekarang dilakukan mungkin sudah bisa mengikuti lah, mulai bisa mengikuti gitu ya. Tapi kalau untuk ke bawah aduh, luar biasa tantangannya berat gitu. Kemudian Bu, bagaimana pengalaman Ibu terkait dengan mengikuti program Guru Penggerak ini dapat membantu dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah? Nah, alhamdulillah kebetulan saya ikut di Guru Penggerak, jadi banyak ilmu yang saya serap bisa ditransfer kepada guru-guru gitu ya. Terkait mungkin dari program-program saya bisa menerapkan di sini, ada beberapa program Bu yang sudah saya keluarkan ya, tentang literasi, terus tentang kalau saya ada di laptop sih, kalau mau dibacain mah ada di laptop, saya harus buka dulu. Itu ada beberapa program yang lebih menonjol ya, lebih kepada literasi anak sekarang, yang harus sama ada keagamaan. Karena di situ saya menekankan sekolah ini tuh saya menekankan kepada bapak ibu guru itu ini, kalau saya prinsip saya pribadi, ilmu itu bisa mengikuti tapi yang lebih utama adalah adab dan akhlak. Jadi di sini saya lebih menekankan kepada bapak guru, konsep kita yang pertama itu adab dulu, akhlaknya anaknya dulu. Nah, kalau itu sudah dapat, otomatis ilmunya juga akan mengikuti sebenarnya. Kadang gini Bu, kalau guru itu lebih sudahlah transfer ilmu saja gitu ya, selesai mengajar selesai, tapi tak ada adab dan akhlaknya dari anak-anak tidak diperhatikan kan, tidak jadi sinkron gitu. Jadi makanya saya mau lebih kepada guru kita sudah adab dulu. Nah akhirnya pas saya di guru itu banyak Bu contoh yang sudah saya implementasikan, kayak coaching. Nah, saya masuk ke supervisi akademik ya, saya pasti lah itu saya gunakan yang coaching itu saya pakai bagaimana prinsip yang di Guru Penggerak saya gunakan di sekolah. Terus program-program yang berkaitan dengan anak itu contoh ada literasi, ada duha bersama, ada mawadah, ada hari Sabtu itu ada kegiatan Sabtu menyenangkan, samen, ada samen itu saya kasih nama tuh program-programnya, ada samen, ada yang mawadah, membawa wadah gitu tak. Yang saya agak kesulitan masih di mawadah gitu, membawa wadah dari rumah itu emang tantangannya lebih berat karena anak masih di program itu tuh anak masih belum ada rasa pedulinya gitu, belum ada rasa sadarnya. Itu yang masih dilihat kayak seperti duha, literasi mah alhamdulillah sudah berjalan. Duha malah kalau di sini setiap hari sudah dekat, kecuali hari Senin, karena di Senin kita pakai upacara sampai jam 8. Kalau duha dari pagi itu jadi 7.15 sampai jam 8 itu duha, dan surat-surat pendek Asmaul Husna sudah setiap hari dilakukan sampai hari Sabtu. Alhamdulillah. Kemudian Bu, bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah ini dalam membimbing, kemudian menginspirasi dan memotivasi para stakeholder pendidikan di sini Bu agar kurikulum merdekanya bisa berjalan? Ini, tak kala saya punya ilmu dari Guru Penggerak gitu ya, saya sih sering sharing kepada guru. Oh, saya tuh dapat ini nih ilmunya, saya dapat punya ilmu ini, saya suka sharing kepada mereka gitu, bahwa dalam melakukan pendidikan ke anak itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Tadi ya, dari mulai dari gaya anak belajarnya seperti apa, karena ya gitu Bu, punten gitu. Masih banyak yang guru itu yang sama aja gitu ngajarnya dari A sampai mau anak 20, anak 40 ya sama ya semuanya disamaratakan, padahal kan tidak seperti itu ya prosesnya. Harus mereka tuh harus motivasi dulu, mana sih yang gayanya visual, mana sih yang audio, harus dilihat dari mungkin dari segi pengelolaan kelas juga mereka harus lihat. Saya sering memberikan masukan kepada rekan-rekan itu seperti ini. Biasanya saya masukkan seperti itu di acara kombel di komunitas belajar. Kalau di sini tuh kombel harusnya hari Selasa. Kalau yang sudah dilakukan sih pada Selasa, jadi pulang sekolah, anak-anak pulang, kita ngeriung dulu nih guru-guru, refleksi apa sih kemajuan yang sudah dilakukan, ada nggak masalah-masalah penghambatan yang terjadi di kelas misalnya. Oh Bu, kadang ada nyambunya yang anaknya misalkan, jangan masuk Bu, ini begini. Nah kita diskusikan di kombel. Nah, sharing ilmu seperti itu biasanya saya lakukan motivasi untuk guru-guru harus begini. Setidaknya sih memberikan memberikan, kadang mungkin ada yang mereka tidak tahu tapi kita sudah mengetahui, otomatis kita saling berbagi dengan rekan-rekan. Intinya kalau saya sih prinsipnya kepala sekolah dengan guru jangan ada gap. Tak kala mereka punya masalah ya sudah cerita gitu. Jadi di kombel ini waktunya mereka untuk bercerita, atau misalkan ada keluhan-keluhan di kelas, kalau kita kan otomatis tidak langsung ke kelas gitu, jadi tidak tahu apa yang terjadi.
Nah, paling saya masukkan itu, saya kasih pencerahannya ini nih, ada biaya belajar, harus diidentifikasi dulu, harus lihat dulu minatnya seperti apa, anak ini karakternya kemana, bakatnya kemana, potensinya kemana, karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau gurunya menyeramatakan kan tidak kelihatan gimana potensinya mereka. Kemudian Bu, apa tantangan Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka kalau melihat dari segi sumber daya manusia di sekolah ini, kemudian dari segi infrastruktur atau sarana dan anggaran? Kalau saya lihat sih tantangan yang lebih utama dari SDM itu sebenarnya gini, tak kala guru belum memahami konsep sesungguhnya kurikulum merdeka sih Bu. Karena apa? Tolak ukurnya tuh terujung tombaknya itu kan mereka. Jadi yang harus pengembangan diri itu sebenarnya dari gurunya dulu. Guru harus mau berkembang, harus mau mengembangkan diri. Tak kala mereka masih stuck, start bidinya masih stuck dengan konvensional, tidak akan bergerak dari situ. Kalau secara sarana prasarana, alhamdulillah sih, kalau saya lihat di sini itu aset-aset yang saya punya gitu, termasuk aset lingkungan atau misalkan aset dengan masyarakat segala macam, proses sih saya rasa sih cukup. Terutama apalagi kalau buku itu di sini tuh, kalau saya bilang, saya juga emang ke situ baru 2 tahun Bu di sini. Kalau saya bilang SD-nya tuh gudang ilmu, gudang buku. Dengan SD yang lama saya aja jauh banget. Ini mah di sini buku itu nyampe segudang pun. Full Bu, hayang buku nabi, karena ini ternyata pas saya ke situ katanya berapa tahun lalu tuh dapat bantuan buku full nyampe 2 truk katanya. Itu nyampe full di perpus tuh. Cuma nah ini yang jadi itunya kendalanya di SDM-nya. Apakah mau bergerak atau tidak? Apakah mau mengembangkan atau tidak? Nah, itulah mulai tugas kepala sekolah yang harus selalu memotivasi, harus selalu memberikan dorongan kepada bapak ibu guru untuk mau berkembang gitu, mau merubah gitu. Satu, merubah cara belajarnya, cara pembelajarannya, mau merubah pola pikirnya. Nah, itulah tugasnya kita, tantangannya memberikan di situ. Jadi tak kalah kita menggerakkan, seperti guru penggerak kali tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita tidak tergerak Bu, tapi kita sebenarnya menggerakkan itu yang lebih susah. Sebenarnya lebih, kalau untuk tergerak sendiri mungkin bergerak sih, mungkin saya lebih kepada memberikan teladan aja, contoh-contoh. Misalkan kebetulan visi misi saya kan ada lebih tentang ramah lingkungan. Saya ikut terjun. Jadi tak kalah misalkan kami bersih-bersih, misalkan ada kami bersih, itu bersih-bersih, ya udah saya juga ikut terjun, memberikan contoh dulu otomatis gitu. Jadi harus ada satu hubungan atau sinkronisasi antara kepala sekolah, guru, murid dan warga, itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Nah biasanya Bu, kayaknya sebelum ada sosialisasi dulu, kayak sosialisasi misi ke warga. Jadi pertama saya ke guru gitu, dengan guru kita sudah diskusi, terus ke siswa buat kesepakatan dengan mereka, dengan siswa. Setelah beres, kita biasanya dengan siswa kemarin saya lakukan adalah kita bahas dulu visi misi sekolah, seperti ini program sekolah. Habis itu buat kesepakatan dengan siswa. Terakhir saya rapat dengan orang tua, diutarakan akhirnya kesepakatan dengan orang tua. Jadi supaya, karena nggak mungkin kita bisa berjalan tanpa bantuan mereka juga. Jadi harus ada satu kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Kalau terkait dengan anggaran Bu dalam menerapkan kurikulum merdeka di sini bagaimana? Enggak terlalu masalah sih, enggak terlalu masalah. Kalau secara anggaran biasanya kalau untuk membuat satu anggaran gitu ya, saya biasa berkoordinasi dengan rekan-rekan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi terkait untuk mereka melakukan pembelajaran di kelas, apa sih sarana prasarana apa yang mereka butuhkan, mereka akan berbicara. Jadi saya tinggal masuk aja anggaran. Kalau secara anggaran sih, kalau saya rasa tidak bermasalah. Seperti sarana prasarana juga alhamdulillah gitu ya, di sini semakin buku Bu berlimpah. Terus kebetulan ini teh Bu sebenarnya 2 bangunan Bu, ini dan sebelah sana. Ini teh dua sekolah tapi dengan 2 tempat yang berbeda. Di sana ada kelas 3 dan 4 serta lapangan. Jadi ini mah cuma ada kelas 1, kelas 2 bagian kelas pagi, kelas 2 siang, kelas 5, kelas 6. Jadi 2 kelas di sana. Ke halaman 4 rumah Bu, Ibu belokan itu. Jadi kalau secara aset lingkungan mah alhamdulillah gitu ya, tercukupi ada. Cuma tinggal kitanya nih SDM-nya mau bergerak atau tidak, atau mau mengubah atau tidak. Bagaimana Bu kondisi aksesibilitas kemudian partisipasi dari mitra yang ada di lingkungan gitu ya terhadap penerapan kurikulum merdeka Bu?
Kalau secara keseluruhan sih kita dengan komite itu alhamdulillah sampai sejauh ini terjalin. Ada beberapa juga kan kemitraannya itu banyaknya Bu, puskesmas gitu. Yang belum tuh saya yang sampai saya ini belum terjadi, saya tuh dengan kepolisian seperti narkoba yang gitu, untuk pencegahan narkoba atau misalkan anti bullying saya belum ada waktunya, saya belum ngasih waktunya gitu, belum sempat. Kalau puskesmas kan sudah terjadi seperti biasa, imunisasi biasa segala macam sudah dengan komite, dengan RW dan contoh dengan komite. Jadi kalau kita menampilkan misalkan satu karya siswa gitu ya, kalau dengan bahasa sekarang kenaikan kelas gitu, nah itu sudah kita nggak bukan kita yang kontrol, bukan kita yang kita hanya memfasilitasi. Jadi semua sudah serahkan kepada komite dan paguyuban. Jadi di sini tuh sudah terbentuk paguyuban. Jadi setiap kelas itu punya paguyuban. Kelas 1 paguyubannya ada, kelas 2 sampai kelas 6. Nah itu tinggal jadi supaya sedang ada koordinasi itu ya, supaya mereka itu terlibat dalam pembelajaran anaknya. Jangan sampai kadang-kadang ada orang tua yang mengalah terserah sekolah gitu ya, mengalah terserah sekolah. Nah itu kan seperti seolah-olah semua pendidikan ada di sekolah. Tapi bagaimana saya menjalin kerjasama dengan masyarakat, dengan orang tua, dan komite bahwa ini adalah sekolah itu milik bersama. Jadi tak kala anak maju mundurnya anak itu berarti tanggung jawab bersama. Ya tanggung jawab sekolah, ya tanggung jawab juga dari orang tua dan komite. Kemudian Bu, apa kendala utama dalam kebijakan yang sekarang sedang bergulir, kemudian dari manajemen sekolahnya terhadap keberhasilan kurikulum merdeka di sekolah ini? Kebijakan yang bergulir yang untuk yang mana nih? Misalkan kan ada perubahan dari sekarang kebijakan itu bagaimana efeknya ke penerapan kurikulum merdeka di sini? Kebijakan contoh kenaikan kelas atau yang mana? Bukan, dari pemerintah gitu kan. Sekarang ada perubahan yang semula lebih ke misalkan kegiatan P5 sekarang semakin mulai terkikis, kemudian ada juga yang dari kebijakan dari Bapak Gubernur atau dan lainnya gitu, imbasnya untuk ke sekolah. Kalau sekarang sih sebenarnya sih P5 masih dikerjakan gitu ya, terkait anak-anak. Kalau imbasnya kalau secara terlihat banget sih nggak terlalu kalau saya mah. Jadi tetap masih diberlakukan gitu ya. Kalau saya sih masih berlakukan, ya udah yang itu intinya mah sudah. Kalau saya pikir mah gini Bu, ganti-ganti dari kurikulum sudah banyak ya. Kurikulum udah 2004 segala macam kita tuh dijajalin dengan berbagai macam kurikulum banyak. Tapi kalau saya mau di sini, kalau untuk sekolah saya pribadi, intinya sudah itu mah kan berbagai kebijakan yang mereka pemerintah keluarkan, kita mah tetap harus mengikuti gitu. Tapi intinya saya mah di sini tetap kualitas yang utama adalah adab dan karakter saja Bu. Tetap Bu, mau kurikulum merdeka, mau kurikulum 2013, mau 2024 tetap Bu. Intinya yang penting anak itu punya karakter dulu Kalau sudah karakternya dapat, anak itu punya berkarakter gitu ya, akan mengikuti gitu. Kalau saya di sini dengan berbuat gitu dulu, sudah gak usah dipusingkan dengan tidak dijadikan kendala ya Bu ya. Jadi kalau saya pikir kita kasarnya gitu ya, kan nganggu gulung hal gitu ya, sudah kita mau fokus kepada anak, kualitas anak aja udah. Kalau saya lebih berpesan gitu kepada guru gitu, kualitas itu udah ya, saya mah yang minta adab dan karakter aja udah gitu. Ada alat gitu kan masuk dalam dalam karakter anak kan, udah ada alat, ada yang lain mah udah bisa mengikuti gitu ya. Ada sekarang gini, kita meributkan berbagai kurikulum gitu ya. Kita malah lupa lalai ya dengan terhadap anaknya. Sudah kita fokus kepada anak aja, kualitas anak di sini, bagaimana mencetak generasi yang akan datang itu lebih berkualitas, itu aja. Kemudian Bu, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang muncul dari keterbatasan tadi yang Ibu sebutkan, misalnya dari kesiapan daripada sumber daya manusianya itu yang soalnya yang saya garis bawahi dari sekian banyak yang saya suguhkan, Ibu lebih menekankan ke SDM-nya. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi kendala untuk yang satu ini gitu? Iya, kalau saya pikir kan ini, kalau anak mah tergantung gurunya gitu ya. Jadi makanya saya dari tadi mengkhususkan di SDM-nya yang harus berubah, itu di SDM-nya yang harus melakukan pengembangan diri. Itu Bu yang saya hadap, kendala yang saya untuk menghadapi tantangan tersebut itu saya membiasakan guru-guru untuk saling terbuka. Saya demokrasi di sini, silakan untuk berpendapat apapun gitu di komil itu ya. Jadi mereka saya kasih waktu untuk satu-satu berbicara gitu, diberikan kesempatan untuk berbicara.
kedua saya mendorong untuk mereka melakukan pengembangan diri dulu. Contoh, ikutilah seminar gitu ya. Atau kalau kemarin mah di PMM kan banyak gitu ya. Sok bararuka tuh naon kurikulum merdeka teh kasarnya gitu ya. Kan banyak karena gini Bu, kebetulan di saya itu banyak guru-guru muda gitu ya. Guru muda. Kalau kita tidak membaca, kalau tidak belajar kita tidak tahu. Jadi akan otomatis belajar tuh ya gitu seperti zaman dulu ya gitu mau kurikulum apapun ya gitu cara ngajarnya tuh gitu ya istilahnya konvensional gitu ya, tetap aja tidak bagaimana diidentifikasi dulu ini anak kemana atau tidak, ya sudah disamaratakan tadi. Makanya guru harus selalu mengembangkan diri dengan belajar mengikuti seminar. Nah akhirnya apa ya, setelah mereka mendapatkan ilmu kan bisa diskusi gitu dengan kita. Satu yang didorongnya itu berarti di sini yang saya dorong adalah guru harus memakan dirinya dulu supaya mereka menambah ilmu, supaya mereka menambah wawasan tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Apalagi ini mungkin di tahun pertama, jadi pasti saya juga merefleksi banyak kekurangan gitu ya, masih banyak kekurangan dari pihak kami gitu ya padanya. Tapi semaksimal mungkin kita kan sudah maksimal mungkin apa sih yang kita punya, apa yang kita apa yang kita miliki di sekolah ini kita usahakan kepada mereka peserta didik bagaimana mereka mendapatkan kualitas yang baik dalam pendidikan di SD 1 Cibatu ini. Tapi tetap kan saya bilang ke guru-guru teh, ayo belajar lagi. Akan kita mau belajar banyaknya Bu, sekarang kan lewat online segala macam bisa gitu. Sampai ikutin seminar atau membaca bagaimana sih peluang mereka itu seperti apa. Karena betul Bu, saya juga dulu sebelum ikut guru penggerak ya tidak tahu seperti apa sih kurikulum merdeka itu gitu. Karena kalau zaman dulu mah waktu kurikulum 2013 ada pelatihannya kita digembleng dulu, membuat RPP digembleng dulu. Tapi kalau untuk sekarang tidak ada kurikulum merdeka. Nggak tahu ya kalau di kecamatan Ibu ya, kalau di saya kayaknya nggak ada penggemblengan seperti dulu waktu kurikulum 2013. Kita kan ada satu, jadi guru kelas bawah dikumpulkan di kecamatan itu, satu kecamatan itu. Terus kita buat bagaimana sih kurikulum 13 itu dibedah gitu ya, terus bagaimana membuat RPP-nya seperti apa. Jadi setidaknya kalau punten ya bukan orang guru itu ada yang gaptek lah, ada yang tidak mau belajar, yang saya sakit kira gitu. Nah waktu itu kan kita dibedah diskusi gitu, jadi yang tidak tahu jadi ikut ini yang membuat RPP-nya di kurikulum. Tapi kalau untuk di kurikulum merdeka kan yang saya rasakan tidak ada pembedahan itu, tidak ada. Terus gini, sekarang kan gampang modul, lihat aja di Google, berbeda. Tapi kan prosesnya kita tidak tahu. Nah yang harus saya tekankan ke guru itu kita bukan mengambil itunya, tapi prosesnya, tahu ini apa yang harus dikembangkan di anak itu seperti apa, pengembangannya apa yang dititik beratkan. Kemudian Bu, bagaimana strategi Ibu dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada gitu? Ya kalau saya mah optimalnya ya gitulah Bu. Satu, terus mendorong itu capek-capek maksudnya terus ya walaupun disebut mungkin boleh Pak ya calosan baik Ibu kepala ya gimana dalam peran kita gitu ya, harus memberikan terus motivasi kepada guru-guru, ini loh ini buka ini gitu. Kadang dimonitor aja mati buka PMM modul berapa ini mana gitu ya, poin-poinnya ambil dulu yang poin kira-kira kita butuhkan. Kadang kita juga misalkan optimalkan apa Bu dari bedah rapor pendidikan, ini poinnya kita lihat dibenahi kan ada terlihat gitu ya apa yang harus kita lakukan. Itu optimalnya mah dia tidak lelah untuk mensupport mereka terus sama tidak lelah untuk selalu mengajak komunikasi dengan mereka, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka perlukan. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa guru, siswa, orang tua, dan komunitas ini berpartisipasi dalam menerapkan kurikulum merdeka di sini? Kalau saya strateginya itu Bu, menitik beratkan kepada koordinasi di paguyuban situ. Jadi saya sebenarnya paguyuban itu baru berjalan pas saya kesini. Waktu saya kesini itu belum ada paguyuban. Jadi komite juga pas saya kesini itu baru dibentuk lagi yang baru. Jadi mulai dari nol lah gitu ya. Nah akhirnya saya memperlakukan, ayo coba paguyubannya digerakkan. Emang sih Bu belum maksimal, saya akui belum maksimal. Kalau di SD yang lama saya itu belum maksimal. Apapun mereka saya libatkan. Mau pendekatan kelas, mau tentang pembelajaran anak, mereka suka saya libatkan. Kalau di sini karena ini baru gitu ya, saya baru di sini, terus paguyuban baru juga mulai berjalan tahun kedua gitu. Jadi emang saya rasa juga saya mengakui belum maksimal sih Bu, mengoptimalkan. Cuma namanya kita terus berusaha gitu ya, bagaimana
mereka dapat terlibat, bagaimana komite harus ada kepedulian terhadap sekolah. Kadang komite itu kan datang tuh masyarakatnya pas pada akhir tahun gitu kenaikan kelas gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi bagaimana kita mensupport, bagaimana kita menerangkan kepada kadang ki bu orang guru tuh punten orang tua tuh kadang banyak tidak peduli. Yang saya lingkungan sini mah maksudnya dulu teh tidak peduli teh hari-hari gitu, ini ada ini pas sudah tidak peduli aku mau ibu guru ya itu. Nah itu harus dirubah kan profil itu. Jadi kalau di tiap rapat juga kalau diundang gitu bapak ibu kan Sunda nama gitu, anak teh kan tanggung jawab bersama. Tak kalah di sekolah itu tanggung jawab kita, tapi tak kalah di rumah mungkin tanggung jawab orang tua. Nah bagaimana saya harus bisa kerjasama antara orang tua dengan guru, mungkin dengan pihak sekolah, supaya terjalin bahwa ada koordinasi yang baik. Nah itu kan Pak Bima dioptimalkan lebih kepada itu koordinasinya, komunikasinya. Makanya sok guru teh sok ada itu teh, ayo dihidupkan di grup paguyuban itu supaya mereka itu bisa apa ya, bisa kan gini bukan dengan orang tua isin deklarasi. Padahal kan anak orang tua punya hak untuk menanyakan perkembangan anaknya. Nah itu yang saya sedang optimalkan di kurikulum mereka gini. Jadi kenapa harus ada terjalin? Kan kita tidak tahu sehari-hari anaknya itu seperti apa. Kita kan cuma sekilas, saya isinya cuma awalnya kita satu paling jam 3 jam gitu. Nah dengan adanya koordinasi mungkin dengan orang tua gitu, jadi tahu nih oh ini ternyata orang tua juga tahu oh ini bakat anak sini, jadi bisa sinkron gitu dengan sekolah. Itu paling mau lebih dioptimalkan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan setelah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini? Baik siswanya itu bagaimana, ke gurunya bagaimana, dan lingkungan sekolahnya bagaimana? Kalau dampak secara menyeluruh sih belum terlihat ya Bu. Kan ini berarti tahun pertama cek ABG kan tadi kendalanya sebenarnya kalau di anak kelas bawah itu aduh luar biasa. Nggak tahu ya kalau sekolah lain ya. Cuma kalau di sekolah saya kalau untuk kurikulum merdeka di kelas 1 memang agak susah gitu ya, mungkin masih tinggi. Cuma dampaknya yang terlihat apa ya, karakter anak mungkin sudah terlihat. Terus sekarang kayak lebih kepada pengembangan potensi anak, mungkin sudah mulai agak mengarah nih guru-guru teh gitu. Oh ini bu, ininya sih ini begini karakternya mungkin sudah terlihat. Itu paling kalau secara signifikan Masih berproses Bu ya? masih berproses Bu, apalagi tahun pertama luar biasa soal ABG Bu. Satu guru di tahun pertama ya Bu, baru buku baru, mereka harus membedah dulu. Apalagi misalkan guru-gurunya ABG gitu ya, kalau misalkan orang yang baru dapatkan soal ABG, kenapa kalau kurikulum 2013 dulu kita langsung bisa karena ada pengembangannya dulu gitu. Kalau dulu mah difasilitasi gitu ya. Kalau sekarang kan kitanya. Nah, kalau kitanya tidak mau belajar, ya masalah Bu, ketinggalan gitu. Nah, makanya didorong teh kami lebih ke sok belajar kumaha carana kalau kurikulum 2013 seperti apa. Karena kalau nggak belajar susah. Karena Bu tanya kayak RPP misalnya itu lebih gampang lah. Nah, tapi pengimplementasinya yang susah. Diterapkan seperti apa? Kemudian bagaimana Ibu mengevaluasi bahwa penerapan kurikulum mereka di sini tercapai dengan baik gitu? Apakah ada indikator tertentu atau ada metode yang digunakan untuk mengevaluasi semuanya? Evaluasi mah saya biasanya ngerefleksi itu per 3 bulan sekali ya Bu. Bagaimana mereka baik misalkan dari guru atau misalkan dari yang lebih utama mungkin dari guru dan siswanya ya. Kalau indikator secara spesifik sih belum terencana belum maksudnya belum ya. Saya mah tadi indikator yang pertama itu aja yang ada dan alat itu saya indikator saya menekankan ke situ. Karena saya bilang gini kak guru yang kelas 1 mah ada betul ya bukan itu intinya mau kurikulum lagi tetap ada anaknya tidak bisa membaca karena Bu kadang ada anak yang kan dari rumah enggak dari TK. Nah sekarang kan berbenturan juga Bu, TK kan tidak boleh mengajarkan baca tulis, mereka harus membaca, kan kita berbenturan.
Jadi otomatis di kelas 1 ya sudah calisthenics. Tapi untuk yang keseluruhan mungkin secara misalnya satu sekolah. SMA itu pendekatan indikator ya, ada dengan anak bagaimana dia bisa sudah sopan, sudah santun, bagaimana dia bisa menyapa bapak ibu guru atau orang tua yang lebih tua dari dia, bagaimana dia mengucapkan salam, bagaimana anak peserta didik bisa berbahasa dengan baik, bagaimana dia bisa bersopan santun. Itu aja dulu karakter yang utama kalau saya lebih menekannya ke situ. Kemudian Bu, menurut Ibu nih dukungan yang paling dibutuhkan di sekolah ini dari pemerintah itu seperti apa gitu, agar kurikulum mereka senantiasa ya bisa tercapai dengan baik gitu. Dukungan dari pemerintah, kalau anggaran udah jelas sih, udah ada anggarannya gitu. Itu bahkan kita mau anggaran. Kalau secara apa ya, mungkin Ada pelatihan atau gimana? kalau saya mah lebih kepada itu Bu Cik Ogi. Jadi kan tidak semua guru itu sama, tidak semua guru itu mau berprosesnya sama. Ya betul lah, apalagi kalau yang sebelumnya kadang dia harus datang, tidak mau, kadang yang tidak mau belajar lah, tidak mau membaca atau apa. Kalau saya mah lebih menekankan itu seperti dulu lah, dibuat pelatihannya nih, kurikulum mereka tuh seperti ini. Jadi mereka kalau secara langsung ada instrukturnya akan lebih cepat paham daripada untuk membaca. Karena kalau membaca itu belum tentu nyampainya sama gitu Bu. Belum persepsinya akan berbeda. Mereka membaca ya, misalkan guru saya yang ini persepsinya begini. Nah gitu. Kalau saya sih lebih ke komunitas ya, mungkin dibuka seperti balai-balai pelatihan yang kita tidak daring, maksudnya langsung aja luring gitu. Nah langsung bagaimana cara membuat modul, bagaimana menerapkan kepada anak itu seperti apa pembelajaran yang harus dilakukan pada saat kurikulum mereka itu karena jujur tidak semua orang pasti memahami. Kemudian Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kompetensi yang lain yang diperlukan oleh kepala sekolah selain dari kompetensi manajemen kurikulum gitu, agar kurikulum merdeka ini bisa realisasi di sekolah? Apa ya yang harus dimiliki oleh kepala sekolah gitu selain kompetensi memanajemen mengelola kurikulum gitu? Kalau saya pikir sih kita menekan di situ juga itu luas Bu. Manajemen kurikulum juga luas. Kalau saya pikir itu juga masih cukup ya kalau maksud saya gitu. Cuma lebih kita harus lebih detail menggali di situnya. Sekarang gini, kompetisi misalkan banyak, tapi satu aja tidak terkuasai itu sama aja. Kalau kata saya sih pikir untuk kompetisi itu aja masih butuh waktu untuk kita menggali lebih dalam lagi gitu. Jadi saya rasa kayaknya sih cukup di kompetisi itu juga. Yang penting kita bagaimana mengimplementasikannya di lingkungan dulu. Sekarang kompetensi memang banyak ya kita miliki. Cuma yang lebih utama kan manajerialnya kita ya, kepemimpinan lah gitu ya, bagaimana mengarahkan atau mengkondisikan guru-guru STM seperti tadi. Karena tidak mudahnya Bu, tidak mudah, tantangan pasti seperti itu Bu. Tanpa kita membuat kebijakan misalkan pasti hambatannya, tantangannya banyak, respon pro dan kontra juga banyak gitu. Itu yang manajerial kan lebih utama gitu. Nah terus tak kala kita misalkan contohlah Ayeuna Bunul yang lagi keluar gitu ya, tidak boleh kenaikan kelas, pro kontranya kan luar biasa. Modernan kita sebagai pemimpin harus bisa di antara pro dan kontra harus bisa memberikan satu keputusan yang bijaksana ini dengan aturan pemerintah. Tapi tak kalah kita menyampaikan kepada pihak-pihak mungkin yang berkompetensi atau yang terlibat di dalam pembelajaran di satuan pendidikan, berarti kan bagaimana cara kita memimpin atau memanajerialnya itu. Ya, dari ibu juga merasakan luar biasa perjuangan kita ya gitu ya. Bagaimana harus mendorong supaya sekolah itu maju dengan kapasitas atau misalkan dengan berbagai kendala yang ada gitu. Nah, kendala yang ada itu tadi kalau saya di sini lebih menekan pada SDM-nya. Ya SDM-nya Bu. Karena kayak komite, punten kayak komite juga kan ada berapa ya, 5 kan itu dengan pola pikir yang berbeda kan akan berbeda masukan yang datang nanti ke sekolah juga. Bagaimana kita bisa merangkul mereka itu dengan satu isi dan misi yang sama dengan sekolah, itu kan luar biasa. Ya baik Ibu, terima kasih. Itu sekiranya wawancara yang telah saya lakukan. Kemudian
kemudian terima kasih atas waktunya. Semoga harapan kemudian serta keinginan dari apa yang sudah diharapkan khususnya untuk sekolah SD 1 Cibatu ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian namun tidak terlepas dari kita terus mengikuti arahan ataupun perubahan-perubahan ke depannya dari pemerintah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.